Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Mutumanikam, SG ZMKM, dosen tetap program studi S1 Gizi, Fakultas Kesehatan Universitas Muhammad Husni Tamrin, Jakarta. Saya merupakan lulusan Magister Kesehatan Masyarakat dengan peminatan Gizi Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Gizi Masyarakat Komprehensif. Mata kuliah ini memiliki kode mata kuliah GZ8409 yang termasuk ke dalam rumpun ilmu gizi masyarakat. Bobot SKS pada mata kuliah ini yaitu 2 SKS dan jumlah pertemuan total ada 16 pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan perkuliahan, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Kuliah ini memberikan pengetahuan mengenai pengertian, konsep dan ruang lingkup manajemen program gizi, tentang perencanaan, intervensi, dan evaluasi program penanggulangan masalah gizi yang ada di masyarakat. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, mahasiswa dapat mengimplementasikan konsep perencanaan, intervensi, dan evaluasi program penanggulangan masalah gizi yang ada di masyarakat. Capaian pembelajaran yang pertama, mahasiswa mampu mengaplikasikan iptek gizi dalam pemecahan masalah gizi perorangan, kelompok, dan masyarakat melalui penilaian status gizi. Kemudian, mahasiswa mampu membuat keputusan dalam proses pemecahan masalah gizi perorangan, kelompok, dan masyarakat melalui penilaian status gizi dan faktor terkait. Mahasiswa mampu mengembangkan pelayanan gizi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta mampu beradaptasi pada kondisi sumber daya yang terbatas. Subcapaian pembelajaran yang terakhir yaitu mahasiswa mampu bekerja sama dalam tim dan bertanggung jawab atas hasil kerja mandiri ataupun kelompok dan memiliki sikap kritis, empati pada klien, dan tim kerja pada tingkat internal serta eksternal organisasi. Media pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan PowerPoint, e-book, Zoom, WhatsApp group, dan juga video pembelajaran. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari kehadiran sebesar 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pada pertemuan ketiga, yaitu menentukan prioritas masalah yang terdapat di masyarakat. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita melanjutkan materi untuk mata kuliah Gizi Masyarakat atau Komunitas Komprehensif, yang mana pada hari ini kita akan masuk ke materi ketiga, yaitu penentuan prioritas masalah, gitu ya. Nah, di sini dalam menentukan prioritas masalah yang ada di masyarakat, kita bisa menentukan prioritas masalah secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang mana penentuan prioritas masalah kesehatan ini, terutama di masyarakat ya, dan di bidang gizi, itu adalah suatu proses yang harus dilakukan sekelompok orang dengan metode tertentu untuk menentukan urutan masalah dari yang paling penting sampai yang kurang penting, gitu ya. Jadi memang kalau kita terjun ke masyarakat, kita mencari masalah yang berkaitan dengan gizi, maka kita akan menemukan setidaknya 1, 2, atau 3 masalah. Nah, dari 3 masalah ini, kita tidak mungkin menyelesaikan ketiganya dalam waktu bersamaan. Ya, jadi kita harus prioritaskan masalah mana yang harus kita intervensi terlebih dahulu, seperti itu. Nah, di sini untuk prioritas masalah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah besarnya masalah yang terjadi. Nah, ini kita lihat dari prevalensinya. Jika kita menemukan masalah yang ada di masyarakat, kita bisa lihat ya, atau kita bisa tanyakan ke pemerintah setempat atau ke dinas kesehatan ataupun puskesmas, berapa prevalensi dari masalah-masalah tersebut. Nah, itu bisa kita jadikan pertimbangan dalam menentukan prioritas. Lalu yang berikutnya adalah pertimbangan politik. Apakah memang masalah kesehatan ini menjadi prioritas ya, terutama di bidang kesehatan. Contoh waktu itu adalah masalah kesehatan terkait dengan stunting ya. Memang dari tingkat nasional pun kita diminta
ya, di tingkat nasional, kemudian di tingkat provinsi kita diminta untuk mencegah atau menurunkan angka stunting. Nah, itu kan sudah didukung ya, sudah didukung oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Lalu persepsi masyarakat, apakah memang masyarakat ini mengetahui bahwa masalah ini jika tidak diintervensi akan menimbulkan masalah lainnya. Lalu yang terakhir yang perlu kita perhatikan itu adalah bisa tidaknya masalah tersebut diselesaikan. Jadi dalam membuat sebuah program itu kita harus punya time frame. Ya, kita punya batas waktu berapa lama kita harus menyelesaikan program ini. Apakah dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau sampai 5 tahun. Ya, jadi dari situ kita bisa perkirakan apakah masalah ini bisa diselesaikan atau tidak. Kita lihatnya dari mana? Dari prevalensi. Menurun nggak prevalensinya? Seperti itu. Kemudian untuk memilih prioritas masalah, ya, jika kita menemukan beberapa masalah di masyarakat, kita bisa gunakan 3 metode. Ya, yang pertama itu adalah metode Hanlon, metode Delbeke, dan juga metode Delphi. Ya, jadi secara kuantitatif kita bisa gunakan metode Hanlon, dan secara kualitatif ini kita bisa gunakan metode Delbeke ataupun Delphi. Ya, kalau kuantitatif pastinya kita mengacu pada data-data yang ada. Tetapi kalau kualitatif kita menentukan prioritas itu berdasarkan data subjektif ya, berdasarkan pandangan kita sebagai seorang ahli. Ya, jadi ketiganya bisa digunakan dan kita bisa memilih mana yang paling efektif di satu wilayah tertentu, gitu ya. Oke, nah yang pertama yang akan kita bahas itu adalah metode Hanlon. Ya, metode Hanlon ini kalau kita menggunakan ini ada 4 kriteria yang harus kita kita tetapkan. Yang pertama itu adalah kriteria 1, kita lihat besarnya masalah. Ya, kemudian kriteria kedua kita lihat dari tingkat kegawatan masalah. Kemudian kriteria ketiga dari kemudahan penanggulangan masalah. Dan yang keempat, pelaksanaan program menggunakan Pearl Factor. Ya, jadi ada 4 kriteria yang harus kita lakukan jika menggunakan metode Hanlon. Nah, di sini untuk kriteria pertama, kita lihat besarnya masalah. Nah, di sini nanti dalam menentukan prioritas masalah ini akan dilakukan secara berkelompok. Ya, jadi nanti dari studi kasus yang diberikan, kalian akan berdiskusi, ya. Kemudian kalian akan menentukan kriteria 1, ya. Ini nanti akan seperti apa. Nah, nanti setiap anggota kelompok menentukan faktor apa saja yang digunakan untuk menentukan besar masalah. Ya, menentukan besar masalah ini dapat dilihat dari insiden ataupun prevalensi. Ya, yang tadi sebelumnya di awal, metode Hanlon ini merupakan metode kuantitatif. Ya, jadi kita melihat masalah berdasarkan angka ataupun prevalensi. Nah, contoh di sini dari studi kasus yang diberikan nanti kita bisa lihat ada beberapa masalah yang nilai prevalensinya itu ada. Ya, misalkan nanti kalau kita sudah telusuri berdasarkan data subjektif maupun data objektif, maka kita bisa list ya masalah mana saja yang memiliki prevalensi. Nah, nanti untuk melakukan penilaian itu kita lihat dari prevalensinya. Misalkan untuk yang prevalensinya kurang dari 40% itu saya beri nilai 1. Dan untuk prevalensi 41 sampai 45% itu saya beri nilai 2. Dan untuk prevalensi 46 sampai 50% saya beri nilai 3, begitu seterusnya. Ya, prevalensi 51 sampai dengan 55 saya beri nilai 4, tergantung dari berapa banyak masalah yang ditemukan. Nah, ya, dan di sini menjadi catatan bahwa semakin besar prevalensi, nilainya pun akan semakin besar. Ya. Nah, di sini setelah kita menentukan penilaian berdasarkan prevalensi, maka kita buat sebuah tabel yang mana di sini kita akan melakukan penilaian pada masalah-masalah yang tadi kita temukan. Misalkan masalah X, ya, di sini masalah X berdasarkan studi kasus prevalensinya itu adalah 42%. Maka kita mengacu ke tabel yang di atas. 42% itu nilainya berapa?
ya. Nah, 42% itu berada di antara 41 sampai 45 sehingga nilai untuk masalah X itu adalah 2, gitu ya. Begitu pula dengan masalah Y. Ya, masalah Y dari studi kasus ditemukan prevalensinya 50%. Maka di sini untuk eh, angka 50% ya, itu nilainya adalah 3. Jadi nanti seberapa banyak masalah yang kita temukan, kita akan melakukan penilaian berdasarkan tadi susunan prevalensi yang kita buat di awal, ya. Nah, untuk menentukan penilaian ini untuk tabel yang di atas, ini merupakan hasil diskusi dari masing-masing anggota kelompok. Jadi kita boleh menentukan yang mau diberi nilai 1 itu yang prevalensinya mau kurang dari 40%, mau kurang dari 20%, mau kurang dari 30%, itu bebas. Ya, yang penting sudah disepakati oleh masing-masing anggota kelompok. Seperti itu. Kemudian ini untuk kriteria yang pertama. Kemudian untuk kriteria yang kedua, kita lihat tingkat kegawatan masalah. Pada langkah ini nanti anggota kelompok menentukan tingkat kegawatan itu bersifat subjektif. Jadi berdasarkan pandangan kita sebagai anggota kelompok. Nah, di sini untuk melihat tingkat kegawatan masalah, kita bisa nilai berdasarkan 3 kriteria. Ya, bisa lihat dari keganasan masalah, tingkat urgensinya, dan biaya yang dikeluarkan. Ya, jadi kita bisa lihat. Jadi kita dari masalah yang ada, kita lihat dari ketiga nilai ini, pandangan kita sebagai seorang ahli itu seperti apa. Di sini, untuk kriteria 2, kita bisa buat sebuah tabel, ya, nanti dari kasus yang ada, kita buat sebuah tabel, dan masalahnya pun sudah kita tentukan, nanti kita isi nilainya berapa. Nah, di sini untuk pemberian nilai atau skor, itu kita menggunakan skor 1-5, yang mana semakin gawat, skor akan semakin besar. Jadi memang misalkan satu kelompok itu ada 5 orang, ya 5 atau 7 orang. Nah, nanti masing-masing anggota kelompok ini mengutarakan pendapatnya terkait dengan masalah. Misalkan anggota A menyatakan bahwa masalah X ini menurut si A ini nilainya 4 karena cukup ganas. Tapi menurut si B ini belum tentu. Ya, menurut saya sih ini nilainya 3. Nah, itu nanti akan ada muncul diskusi. Nah, untuk memberikan penilaian ya untuk ketiga tingkatan ini dirembukan bersama dan nanti akan didapatkan hasil akhir. Ya, dari hasil diskusi bahwa ditetapkan untuk masalah X dari keganasan itu skornya adalah 3. Begitu pula yang masalah lain dan juga penilaian berdasarkan tingkat urgensi dan biaya. Ya, jadi memang berdasarkan penilaian subjektif tapi tetap didiskusikan di masing-masing kelompok gitu ya. Nah, nanti kalau sudah dinilai ya, kalau sudah dinilai nanti dijumlahkan. Ya, misalkan masalah X, keganasannya nilainya 3, tingkat urgensinya 2, biaya yang dikeluarkan itu 3, maka skornya adalah 8, lalu nanti dirata-ratakan. 8 dibagi 3, karena di sini ada 3 item. Oke, ini untuk kriteria yang kedua. Kemudian untuk kriteria yang ketiga, ini adalah kemudahan penanggulangan masalah. Nah, di sini nanti masing-masing anggota kelompok memberikan nilai ya, 1-5 berdasarkan kemudahan penanggulangan masing-masing masalah. Ya, yang mana di sini angka 1 berarti masalah sulit ditanggulangi dan angka 5 berarti masalah tersebut mudah dipecahkan. Jadi nanti seperti skala Likert, ya misalkan 1 sulit ditanggulangi, 2 agak sulit ditanggulangi, seperti itu. Nah, itu pun untuk menentukan nilai nanti hasil diskusi per kelompok. Mau satu itu kata nilainya itu mau yang seperti apa gitu ya. Yang penting yang perlu kita perhatikan itu adalah bahwa angka 1 itu sulit ya, sulit ditangani, dan 5 masalah tersebut mudah dipecahkan. Itu yang perlu kita jadikan catatan. Nah, nanti setelah kita menentukan nilai, maka masing-masing anggota kelompok nanti akan melakukan pemungutan suara terhadap masing-masing masalah. Ya, misalkan untuk masalah X ya, di sini anggotanya misalkan 7 orang ya.
Misalkan masalah X, anggota A menyatakan bahwa masalah ini nilainya 3, maka di sini kita tulis 3. Kemudian anggota B menyatakan masalah ini nilainya 4 ya, maka ditulis 4, begitu seterusnya sampai anggota ketujuh memberikan penilaian. Nah, nanti setelah dinilai, dijumlahkan, kemudian dibagi banyaknya anggota kelompok. Kalau anggota kelompoknya 7 berarti dibagi 7. Kalau anggota kelompoknya 5 berarti dibagi 5. Dan nanti dapat hasilnya seperti ini. Begitu seterusnya kita lakukan konsensus sebanyak masalah yang kita temukan. Kalau masalah yang kita temukan ada 10 ya berarti kita harus melakukan konsensus sebanyak 10 masalah gitu ya. Oke, kemudian yang kriteria terakhir di metode Hanlon ini adalah Pearl Factor ya. Di sini kita lihat dari 5 penilaian. Yang pertama P itu adalah propriety atau kesesuaian. Kemudian yang kedua dari economic, yang mana secara ekonomi program ini atau masalah ini kalau dilaksanakan harganya cukup murah. Kemudian A, acceptable, ini dapat diterima ya baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Kemudian R, resources availability, ini tersedianya sumber. Sumber di sini adalah siapa yang nantinya akan menjalankan program. Pastinya kalau kita menjalankan sebuah program itu tidak bisa kita lakukan sendiri. Pasti akan ada pihak-pihak terkait yang akan membantu. Kemudian legality ya, legalitas terjamin artinya sudah ada perintah gitu ya. Apakah itu peraturan presiden, apakah itu peraturan dari Menteri Kesehatan yang menyatakan bahwa memang masalah gizi ini harus ditanggulangi untuk menurunkan prevalensi seperti itu. Ya, jadi kita lihat dari 5 kriteria ini. Nah, di sini nanti teman-teman pada studi kasus akan melis masalah yang tadi sudah di awal, kemudian dilakukan diskusi kelompok lagi untuk masing-masing masalah, dan nanti akan diberikan skor untuk masing-masing item ini. Skor 0 itu artinya tidak, skor 1 itu artinya iya. Ya, misalkan tadi kita lihat dari P. P itu kesesuaian. Masalah X kalau kita lakukan di wilayah A, itu sesuai atau tidak? Masalahnya ada atau tidak? Misalkan sesuai atau iya, maka kita beri nilai 1. Dari sisi ekonomi, ternyata memang dari sisi ekonomi kita mendapatkan bantuan dan program ini bisa kita jalankan, maka kita beri nilai 1. Acceptable juga, pemerintah mendukung ya, masyarakat mendukung, maka kita beri nilai 1. Adanya sumber daya juga ya, sumber dayanya sudah ada, tinggal kita menjalankan ya, berkoordinasi, maka kita beri nilai 1. Dan juga dari sisi legalitas dan setelah kita berdiskusi dengan pemerintah setempat ternyata memang menjadi satu program ya di wilayah itu, maka kita beri nilai 1. Nah, nanti setelah kita beri nilai pada masing-masing item ini kita kalikan setiap item ini. Nah, di sini hasilnya adalah 1. Begitu pula dengan masalah lain. Diskusikan dan kita lihat dari masing-masing item seperti apa. Sehingga nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian untuk penetapan penilaian pada metode Hanlon ini kita lihat berdasarkan nilai prioritas. Yang pertama nilai prioritas dasar atau NPD dan yang kedua nilai prioritas total atau NPT. Untuk yang NPD ini merupakan hasil nilai dari kriteria 1, kriteria 2, dan kriteria 3 yang tadi sudah kita lakukan di awal. Nah, rumus dari NPD ini adalah kriteria 1 ditambah kriteria 2 dikali kriteria 3. Jadi nanti masing-masing masalah kan ada nilainya. Kriteria 1 nilainya berapa, kriteria 2 nilainya berapa, dan kriteria 3 nilainya berapa. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai NPD, selanjutnya kita lihat nilai NPT. Nilai NPT ini merupakan hasil perhitungan nilai dari kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3, dan 4. Rumusnya di sini kriteria 1 ditambah kriteria 2 dikali kriteria 3 dan dikali kriteria 4. Nah, kalau untuk mudahnya kita lihat di sini ya, kita gunakan tabel untuk menghitung supaya nanti bisa kita dapatkan satu kesimpulan. Di sini kita jabarkan masalahnya apa, lalu kita tuliskan nilai untuk masing-masing kriteria. Nah, di sini
kita tuliskan atau kita sisipkan satu kolom NPD. Tadi rumusnya kriteria 1 ditambah kriteria 2 dikali kriteria 3. Jadi tinggal kita tambahkan lalu kita kalikan dapat nilai NPD. Kemudian untuk nilai NPT-nya tinggal kita kalikan dari NPD ini kita kalikan 4 ya. Kita kalikan kriteria 4. Maka hasilnya adalah di sini di NPT. Dari nilai NPT inilah kita tentukan mana yang menjadi prioritas dari hasil perhitungan. Ya, ternyata dari kriteria-kriteria yang sudah kita lakukan di awal, dari kriteria 1 sampai 4, yang menjadi prioritas di sini adalah masalah Y. Ya, karena masalah Y ini nilai NPT-nya yang paling besar. Kemudian yang salah prioritas yang kedua itu adalah masalah X ya, karena di sini nilainya di bawah 19,1. Nomor 2 setelah masalah Y. Kemudian untuk masalah Z ini tidak bisa kita intervensi karena dari nilai faktor per-nya itu tidak layak dilaksanakan. Ya, apakah dari dananya tidak mendukung, apakah dari pemerintah tempat tidak menjadikan masalah itu sebuah prioritas, ya, itu bisa kita temukan di lapangan. Berikutnya terkait dengan metode Delberg. Metode Delberg ini merupakan metode penentuan prioritas secara kualitatif yang mana nanti setiap anggota kelompok akan melakukan diskusi kelompok. Nah, di sini dalam menentukan penilaian ya yang bersifat subjektif, mahasiswa diminta untuk memiliki kriteria acuan. Misalkan masalah X, dari acuan yang kita punya itu nilainya berapa gitu ya. Nah, untuk kriteria acuan ini kita bisa lihat yang pertama bisa dari dampak ya, dampak paling berbahaya, dari penyebaran paling luas, dan juga dari angka produktivitas atau yang lainnya. Misalkan stunting. Stunting ternyata dampaknya adalah ABCD kalau tidak kita intervensi. Nah, itu bisa kita jadikan kriteria acuan. Nah, dari kriteria acuan ini nanti kita bisa memberikan penilaian. Nah, skala penilaian ini pada metode Delberg itu tidak dibatasi. Ya, disesuaikan dengan kesepakatan para anggota. Jadi memang sebelum kita berdiskusi mengenai masalah-masalah yang akan kita lihat prioritasnya, kita diskusi penilaiannya itu mau seperti apa. Nah, contoh di sini, misalkan kita sudah menetapkan skala penilaiannya 1 sampai 5. Ternyata setelah kita lihat kurang bervariasi nih skala 1 sampai 5. Maka kita bisa buat skala misalnya 1 sampai 7 atau 1 sampai 10. Yang penting dalam membuat skala nanti adalah kita tentukan labelnya. Misalkan 1 dampak dari dampak ya, kita lihat dari dampak. Dampak masalah sangat penting. Skala 2, dampak masalah tidak penting, dan seterusnya. Yang mana nanti hasil diskusi yang sudah didapatkan merupakan prioritas masalah yang sudah disepakati bersama oleh masing-masing anggota kelompok. Ya, nah ini caranya tadi. Kita dalam satu kelompok berjumlah 6 sampai 8 orang. Dan kita tuliskan masalah-masalah yang sudah kita temukan. Kemudian nanti kita tuliskan, kita berdiskusi, kita memberikan nilai, kita bisa tentukan masalah mana yang menjadi prioritas. Nah, bisa kita buat seperti ini yang ada di tabel. Di sini contohnya anggota kelompoknya ada 7 orang. Ya, jadi masing-masing anggota kelompok nanti memberikan penilaian. Ya, misalkan si anggota kelompok nomor 1 berdasarkan acuan tadi memberikan nilai 4. Ya, dan seterusnya. Nah, setelah dinilai semua, maka nanti di total nilainya dan kita melihat prioritas masalah itu dari total nilai ini. Ya, ternyata sini yang menjadi prioritas itu adalah masalah Y. Yang masalah prioritas kedua itu masalah Z, dan prioritas ketiga itu adalah masalah X. Nah, di sini berbeda ya dari metode Hanlon dan Delberg. Dari masalah yang sama ternyata yang menjadi prioritas mungkin sama-sama Y, tapi prioritas keduanya berbeda. Ya, ternyata di Delberg masalah Z ini menjadi prioritas kedua dan masalah X menjadi prioritas ketiga. Kemudian untuk masalah penentuan prioritas masalah terakhir, kita bisa menggunakan metode Delphi. Metode Delphi ini juga metode penentuan prioritas secara kualitatif. Ya, di sini tetap ya kita menggunakan anggota kelompok yang nanti berdiskusi dalam menentukan prioritas masalah. Nah, di sini nanti setiap anggota kelompok diminta untuk mengemukakan beberapa masalah. Nah, di sini kita sudah menentukan masalahnya apa saja. Dan juga masalah yang paling banyak dikemukakan adalah prioritas masalah yang dicari.
Nah, caranya seperti ini. Kita bisa lihat dari persentase ya. Di sini ada persentase besar, sedang, dan kecil. Jadi nanti kita masing-masing anggota memberikan tanggapan ya. Menanggapi misalkan kita lihat masalah X. Dan di sini jumlah anggotanya ada 5 orang. Masalah X ini nanti misalkan ada pemandu diskusi gitu ya. Masalah X, berdasarkan anggota kelompok, siapa yang menganggap masalah X ini merupakan masalah yang besar. Masalah ini tuh besar, harus ditangani. Misalkan dari 5 orang yang menjawab atau yang menanggapi masalah tersebut besar ada 3 orang. Maka di sini kita hitung 3/5 ya, 3 dibagi 5 dikali 100%, kita dapatkan nilainya 60. Maka di sini kita tulis 60%. Begitu pula kita tanya lagi nih, yang menganggap masalah ini sedang itu berapa orang? Misalkan yang menjawab 1 orang, maka di sini 1/5 dikali 100%, maka nilainya 20. Dan yang terakhir yang menjawab masalah itu kecil, ada 1 orang, maka 1/5 kali 100% hasilnya 20%. Jadi nanti terlihat nih, ya untuk menentukan prioritas masalahnya, kita lihat dari persentase yang besar. Ternyata dari persentase yang besar ini, yang nilainya paling paling persentasenya paling besar itu adalah masalah X. Ya, sehingga berdasarkan metode Delphi, dari 3 masalah yang menjadi prioritas itu adalah masalah X. Ya, dan yang menjadi prioritas kedua itu masalah Y, dan prioritas ketiga itu adalah masalah Z. Nah ya, jadi bisa kita lihat dari ketiga metode yang sudah kita lihat dari Hanlon, metode Delbert, dan metode Delphi, ternyata memang hasil prioritasnya pun bisa berbeda-beda. Oke, saya rasa cukup untuk materi hari ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya ingin bertanya. Oke, Saya silahkan. izin bertanya, Ibu. Oke, Tadi berdasarkan yang Ibu paparkan, kan ada 3 metode ya, Bu, untuk menentukan prioritas masalah. Nah, dari ketiga metode tersebut, mana yang paling baik, paling efektif untuk digunakan ketika kita menentukan. oke. Dari ketiga masalah, mana yang paling efektif? Dari ketiga prioritas masalah tadi, mana yang paling efektif gitu ya? Oke, untuk ketiga metode tadi sebetulnya sama-sama efektif. Tergantung kita mau menggunakan apa ya, tergantung masalah ya, tergantung keahlian ya. Kita mau menggunakan yang mana? Kalau dikira memang menggunakan metode kuantitatif itu lebih efektif dan lebih apa namanya, lebih cepat, maka kita bisa gunakan metode Hanlon ya. Tapi kalau kita butuh diskusi ya, penyegaran, kita bisa apa namanya, brainstorming juga, maka kita bisa lakukan metode Delbert ataupun metode Delphi. Jadi sebetulnya semuanya sama-sama efektif, tergantung kebutuhan kita mau seperti apa gitu. Oke, ada cukup, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup, Ibu. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Ibu, maaf saya izin bertanya. Ya. Tadi itu kan pada metode Hanlon, misalnya nilai NPT-nya sama, masalah X dan nilai Y-nya yaitu 19,1, maka mana yang akan dijadikan prioritas utama? Oke, kalau kita temukan apa namanya, hasil perhitungan yang sama di akhir, maka bagaimana cara menentukan prioritas masalah? Kita bisa lihat dari beberapa poin. Yang pertama, misalkan dari dampak masalah. Misalkan masalah X dilihat dari dampaknya tidak urgent seperti masalah Y, maka kita bisa prioritaskan masalah Y ini adalah prioritasnya ya. Atau bisa juga kita lihat dari ternyata masalah X dan masalah Y ini nilainya sama. Mana yang prioritas? Maka kita lihat dari pertama dampak, yang kedua luas masalahnya. Kalau masalah Y tidak kita tangani segera, nanti bisa menimbulkan masalah lain. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat dari, bisa dari dampak, bisa dari resiko, bisa dari prevalensi, ya besaran masalah, bisa kita lihat dari situ. Ya, jadi pada saat kita menentukan prioritas masalah tadi, besar kemungkinan kita akan menemukan nilai-nilai yang sama untuk masalah-masalah yang sudah kita list.
Nah ya, misalkan nggak hanya dua aja nih yang sama, ada tiga, ada empat. Ya kita lihat ya, dampak dari masalah A itu seperti apa, masalah B seperti apa, masalah C dan masalah D. Nah setelah kita tulis dampaknya, ternyata yang paling beresiko itu masalah yang B. Maka yang menjadi prioritas itu yang masalah B. Kemudian prioritas keduanya yang mana? Kita cari lagi nih, yang paling paling beresiko di antara yang tiga ini yang mana? Berarti itu prioritas yang kedua, gitu ya. Jadi kita bisa lihat dari apa namanya dampak resiko ya dari prevalensi dan lain-lain seperti itu. Bagaimana? Baik, Ibu. Terima kasih. Oke. Oke, saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas di pertemuan minggu depan. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Selamat siang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.